Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba badai menerpa hidup Isabella Gracelina yang damai. Ia diculik, kemudian ditawan dengan tuduhan telah mencuri perhiasan mewah milik seorang triliuner tampan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Isabella berhasil membebaskan diri atau harus tersiksa di bawah cengkeraman sang penawan yang over-posesif? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian lanjut mendengarkan cerita ini, mohon luangkan waktu 30 detik untuk mendukungku agar terus semangat berkarya, dengan cara like, komentar yang baper, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru dariku. Oh ya teman-teman, nikmati cerita ini berurutan dari awal sampai tamat. Caranya, klik profil YouTube Evating, cek playlist, pilih judul. Nah, akan terlihat urutan partnya. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Over Possessive oleh Evating. Part 41. Ancaman yang kembali. Tak ada awan mendung menghiasi langit. Bintang-bintang berkedipan dengan indah. Angin berembus sepoi-sepoi mengirim rasa segar sekaligus sejuk. Dominic dan Lucy duduk di bangku taman. Ada jarak sekitar setengah meter membentang di antara keduanya. Aku pikir selama beberapa tahun terakhir ini, kau sering pulang ke Indonesia, Dominic memulai percakapan. Ya, kau benar. Kau tak pernah berkunjung, bukan berarti aku peduli. Jadi apa yang membuat kali ini berbeda? Dominic menatap gadis yang duduk di sampingnya itu. Si gadis balas menatap, aku lelah. Dominic mengangkat alis, bertanya tanpa kata. Aku lelah berusaha melupakanmu. Aku lelah mencoba mencintai pria lain. Semuanya tak berhasil. Dominic mendengkus samar. Kehadiranmu akan membuat kakek kembali mendesakku. Dominic kesal mengingat harus bertengkar lagi dan lagi dengan sang kakek karena Lucy. Mengapa gadis itu sangat bebal? Semua penolakan Dominic seharusnya cukup untuk membuatnya tahu diri. Aku dengar dari mama kau belum menikah. Dominic bergeming. Beri aku satu kesempatan, Dominic. Lucy duduk lebih dekat ke Dominic, lalu meraih tangan pria itu, yang seketika mendapat tepisan pelan. Lucy menatap Dominic kecewa. Jika tidak memberiku kesempatan, kau tak akan pernah tahu aku pantas untukmu. Dominic menghela napas panjang, lalu berdiri. Jawabanku selalu sama, Lucy. Bukan tentang pantas atau tidak, masalahnya aku tak mencintaimu. Cinta bisa dipupuk. Dominic menyeringai sinis. Kau wanita modern, masih percaya yang begitu? Lucy berdiri. Karena itu benar. Papa dan mamaku menikah karena dijodohkan, tapi akhirnya mereka saling jatuh cinta. Tidak semua orang seberuntung itu. Mungkin saja kita salah satunya. Bisa jadi. Bagaimana jika tidak? Semuanya ada risiko. Apa salahnya mencoba, Dom? Dominic menggeleng. Sayangnya aku tahu aku tak akan pernah jatuh cinta padamu, Lucy. Maaf. Dominic berbalik dan melangkah pergi. Aku akan meminta papa bertemu kakekmu untuk mengatur pernikahan kita. Dengan cepat Dominic berbalik. Ia menatap Lucy dengan mata menyala marah. Jangan coba-coba, Lucy. Sikap lunak Lucy tadi sudah menguap tak berbekas. Wanita itu berjalan menghampiri Dominic dengan percaya diri. Aku sudah mencoba melupakanmu, sayangnya tahun demi tahun. Terbuang sia-sia tanpa hasil. Aku pikir aku harus menjadikanmu milikku, dengan atau tanpa persetujuanmu. Kau gila. Ya, kau membuatku gila. Jangan lakukan itu. Aku tak ingin menikah denganmu. Sampai kapanpun jawabannya tetap sama. Sayangnya kau tak punya pilihan. Kata siapa? Kakekmu akan memaksamu. Sejak lama beliau berambisi berbesan dengan keluargaku.
Yang Lucy katakan benar, Dominic tahu itu. Kakeknya sangat berambisi menyatukan dua keluarga konglomerat, yakni keluarga mereka dan Lucy. Jangan main-main, Lucy. Aku tidak main-main, Dom. Aku sangat serius ingin memilikimu. Siapkan dirimu. Lucy berjalan meninggalkan Dominic. Aku tak akan segan-segan melenyapkanmu, kata Dominic jengkel. Lucy berbalik dan memandang Dominic dengan sinis. Lakukan. Kau tahu kau tak akan pernah bisa menyentuhku bahkan seujung kuku pun. Setelah mengatakan itu, Lucy berjalan pergi. Dominic memandang sosok itu menjauh dengan perasaan kesal. Ia pikir semua masalah yang Lucy timbulkan telah berakhir 3 tahun lalu ketika wanita itu memutuskan menyerah dan tinggal di Jerman. Siapa sangka, dia kembali. Dominic benci harus menguras energi lagi untuk menghadapi konflik sialan ini. Pantai berpasir putih dengan air yang tampak biru itu begitu sepi. Tak ada pengunjung lainnya kecuali sepasang insan yang sedang dimabuk asmara. Keduanya berjalan bergandengan tangan menyusuri bibir pantai. Sesekali kaki keduanya disapu ombak kecil. Sang pria mengenakan celana pendek selutut berwarna biru pucat, dipadu dengan kaos pas badan berwarna putih, sementara pasangannya mengenakan blus dan celana pendek setengah paha berwarna putih. Matahari yang akan terbenam menciptakan panorama yang begitu indah. Langit dihiasi awan jingga. Burung-burung camar terbang bersukaria. Terima kasih sudah mengajakku kemari, Dom, kata Isabella sembari memandang Dominic. Langkah keduanya berhenti. Tangan masih tertaut satu sama lain. Dominic tersenyum tipis. Kau senang. Isabella tersenyum dan mengangguk. Dari dulu aku suka alam. Suka pantai, juga pergunungan. Kalau begitu aku akan sering-sering mengajakmu berlibur ke pantai atau villa di pergunungan. Kau sangat baik, kata Isabella tulus. Aku sangat mencintaimu, tentu aku akan bersikap sangat baik padamu, sayang. Senyum Isabella melebar, hatinya berbunga-bunga. Ia pun berjinjit dan mengecup bibir Dominic dengan lembut. Dominic menyambut kecupan itu dengan lapar. Tangannya dengan cepat bergerak ke belakang kepala Isabella, lalu melumat bibir sang kekasih makin dalam. Lidah keduanya saling menggoda, saling mencecap penuh hasrat. Ciuman Dominic berpindah ke sudut bibir Isabella, bergerak ke rahang, lalu turun ke leher. Dominic, desah Isabella sembari menggeliat kecil. Desahan itu membuat Dominic jadi bergairah. Tangan yang tadi di kepala Isabella, kini sudah berpindah ke bokong dan meremas-remasnya. Sementara tangan yang lain meremas payudara Isabella dari luar blus. Perbuatan sang kekasih membuat Isabella terbang ke awan-awan. Setelah beberapa saat Dominic menghentikan aktivitasnya dan memandang sang pujaan yang sedang terpejam. Isabella membuka mata. Tatapan keduanya bertemu. Ada hasrat yang berkobar di iris sepasang kekasih itu. Aku menginginkanmu, Isabella, bisik Dominic dengan suara berat, syarat oleh hasrat. Aku juga menginginkanmu, Dom, balas Isabella dengan suara yang tak kalah parau. Dominic kembali menunduk dan keduanya larut dalam ciuman panas membara. Saling cecap, saling lumat dengan liar. Lalu Dominic menarik diri, melepas ciuman mereka, membuat Isabella yang sedang terpejam membuka mata dan bertanya tanpa bersuara. Alih-alih menjawab keheranan sang kekasih, Dominic melepas blus Isabella dan melemparnya ke pantai begitu saja. Matahari mulai terbenam. Warna kemerahan di langit semakin pekat dan sangat memukau. Sayangnya kedua insan yang sedang dimabuk hasrat itu lupa untuk menikmati panorama luar biasa tersebut. Dominic kembali mencium bibir Isabella. Lalu ciumannya turun ke leher. Turun lagi sampai ke payudara kencang sang kekasih yang masih terbalut bra. Isabella memejam dan mendesah. Sesekali ia menggeliat. Cumbuan Dominic membuatnya gila. Membuatnya ingin lebih.
Isabella bahkan bisa merasakan lipatan di antara kedua pahanya sudah basah. Dominic mencium, melumat, bahkan menggigit kecil gundukan payudara putih mulus Isabella. Tangannya dengan tak sabar bergerak ke punggung sang kekasih, lalu melepaskan pengait bra. Bra Isabella terlepas dan jatuh begitu saja di antara kaki mereka. Sapuan angin yang mulai dingin di kulitnya sama sekali tak membuat Isabella menghentikan aksi sang kekasih, sebab seluruh tubuhnya panas terbakar oleh gairah. Dominic dengan lapar mengisap puncak payudara Isabella yang seketika membuat gadis itu melenguh. Oh, Dom. Dominic mengisap dengan buas, sementara sebelah tangannya meremas payudara yang lain. Isabella diserbu kenikmatan. Rasanya ada ribuan kupu-kupu yang berkoloni di perutnya, lalu mengepakkan sayap bersamaan. Dom, oh, aku menginginkanmu. Masuki aku mohon. Isabella merasa asing mendengar kalimatnya itu. Ia tak pernah begitu. Saat ini seperti bukan dirinya. Dominic sudah menyihirnya, membuatnya menjadi gila, mabuk kepayang. Dominic melepas isapannya dari payudara Isabella, hanya untuk berpindah ke payudara satunya. Isabella kembali mendesah lirih. Sembari mencumbu dada sang kekasih, tangan Dominic merambat turun menyusuri perut gadis itu, turun lagi sampai ke bawah pusar, lalu berhenti di pusat diri Isabella. Dominic menyentuh pelan, dan itu membuat Isabella berjengit seperti tersengat listrik. Dominic memainkan jari jemarinya di sana. Menggoda gairah Isabella kian intens. Isabella mendesah dan terus mendesah sambil menggeliat kecil. Ia bisa rasakan kewanitaannya semakin basah. Masuki aku, sayang. Aku mohon, pinta Isabella dengan suara syarat hasrat. Isabella yakin ia terdengar seperti wanita jalang, tapi ia tak peduli lagi. Ia menginginkan Dominic. Sangat menginginkannya. Namun Dominic tak mengindahkan permintaan Isabella. Jari jemari pria itu terus menggoda, dan menggoda. Isabella benar-benar sudah tak tahan. Satu sisi ia ingin segera menyatu dengan Dominic, di sisi lain, kenikmatan demi kenikmatan kian intens menyerangnya. Isabella mencengkeram lengan Dominic dengan kuat saat kenikmatan yang dahsyat menyerangnya dengan telak, melambungkannya ke awang-awang. Dominic, ia melenguh panjang dengan tubuh melengkung. Seketika tubuhnya bergetar. Ia menggigil dalam pusaran badai kenikmatan. Isabella membuka mata dengan napas yang terengah. Rasa heran menyerangnya karena pemandangan yang terlihat sangat berbeda dengan sebelumnya. Tak ada lagi pantai dengan panorama indah melainkan sebuah ruang kecil yang temaram bermandi cahaya lampu tidur. Isabella yang masih terengah, memandang dirinya. Ia juga sedang berbaring di ranjang, bukan berdiri di pantai. Dan ia sendirian. Tidak ada Dominic. Isabella menenangkan napasnya yang tersengal. Kesadarannya perlahan-lahan kembali. Ia bermimpi. Oh, sial. Umpat Isabella pelan dengan wajah panas karena malu. Bisa-bisanya ia bermimpi demikian. Ia tak pernah bermimpi seperti itu sebelumnya. Ini pasti efek dari ciuman Dominic kemarin. Dengan perasaan malu, Isabella membuka mata. Ia meraih ponsel dari nakas. Pukul 5:11. Ia pun bangkit dan duduk. Anehnya, meski merasa kesal karena bermimpi semesum itu, ada rasa puas sekaligus bahagia memenuhi dadanya. Part 42. Cemburu yang membara. Sepanjang pagi hingga siang, Isabella bekerja dengan Dominic memenuhi pikirannya. Bahkan cumbuan panas dalam mimpinya tak kunjung meninggalkan benaknya. Setiap teringat mimpi mesum tersebut, Isabella merasakan seluruh tubuhnya memanas terbakar gairah dan ia merasa rindu ingin bertemu Dominic. Sayangnya sejak ia pindah ke rumahnya sekarang, intensitas pertemuan mereka tak lagi seperti dulu. Dominic hanya mendatanginya ketika malam. Mereka tak pernah lagi sarapan dan makan siang bersama.
Jarak tempuh yang jauhlah menjadi penyebab. Dominic harus menghabiskan waktu yang lama di jalan untuk menemuinya, sedangkan pria itu sangat sibuk dengan pekerjaan. Namun Isabella tak menuntut. Ia sepenuhnya mengerti. Setelah paket orderan novel yang ia kemas diambil oleh kurir, Isabella pun makan siang. Ia tidak sempat memasak, hanya memesan makanan melalui aplikasi delivery. Isabella baru saja selesai mencuci piring makanannya ketika mendengar suara bel. Ia segera mengelap tangan. Keningnya berkerut. Kurir sudah datang mengambil paket, Dominic tidak mungkin mendatanginya siang begini. Siapa yang datang? Apakah kurir yang mengantar paket orderan penerbit dari Jakarta? Paketnya itu baru diorder 2 hari yang lalu, tidak mungkin tiba secepat ini. Isabella bergegas keluar. Saat akan tiba di pintu pagar, jantungnya seketika berdegup kencang melihat siapa yang berdiri di luar. Arvin. Isabella membuka pintu pagar. Dari mana Arvin tahu tempat tinggalnya? Isabella pindah ke rumah yang sekarang setelah hubungannya dan Arvin berakhir, dan ia tak pernah memberitahu pria itu alamatnya. Bella, panggil Arvin dengan penuh kerinduan. Pintu pagar terbuka. Arvin melangkah masuk, lalu memeluk Isabella. Isabella terkejut, untuk sesaat hanya terdiam. Lalu setelah tersadar, ia berusaha melepaskan diri, tapi pelukan sang mantan kekasih begitu erat. Arvin, jangan begini, pinta Isabella sembari mencoba mendorong Arvin menjauh darinya. Pria dengan tinggi tubuh 177 cm itu dengan berat mengurai pelukan. Aku merindukanmu, Bella. Sangat merindukanmu, kata Arvin. Waktu tak sengaja bertemu di supermarket, reaksi Arvin tidak seperti ini. Apakah karena saat itu mereka berada di tempat umum? Dari mana kau tahu alamatku? Aku seperti orang gila mencarimu. Bisakah kita bicara di dalam? Isabella yang tak mau menarik perhatian tetangga, mengangguk. Ia mengunci pintu pagar lalu mengajak Arvin masuk ke rumah. Arvin duduk di sofa ruang tamu dan Isabella pergi ke dapur membuat minuman. Tak lama kemudian ia kembali dengan segelas teh manis panas. Silakan diminum, kata Isabella. Arvin mengangguk. Terima kasih, Bella. Isabella diam. Arvin meraih minumannya. Meniup sejenak, menyesap pelan, lalu meletak kembali ke meja. Aku sudah tahu semuanya, ujar Arvin sembari menatap Isabella dalam-dalam. Apa? Isabella menatap pria tampan nan gagah itu dengan sorot bingung. Alasan kau mengakhiri hubungan kita dulu. Isabella memejam sejenak. Dari siapa? Mama keceplosan. Lalu aku mendesaknya menceritakan semuanya. Dan beliau menurut. Isabella pikir Ibu Arvin adalah orang yang tidak mudah diintimidasi. Awalnya tentu saja Mama berkilah. Tapi aku sangat marah dan terus memaksa. Aku mengancam akan menghilang jika Mama tidak mau menceritakan yang sebenarnya. Isabella menghela napas panjang. Semua sudah berlalu, jangan bertengkar dengan kedua orang tuamu karena masa lalu. Papa sama sekali tidak tahu tentang Mama menemuimu. Isabella pernah bertemu ayah Arvin beberapa kali, dan memang pria paruh baya itu selalu ramah padanya, berbeda dengan Ibu Arvin, yang tampak tak suka. Bahkan setelah putus dengan Arvin, Isabella pernah tak sengaja bertemu ayah pria itu di mal, dan mereka sempat mengobrol beberapa menit. Yah, apapun itu semua sudah berlalu, Bagiku tak ada yang berlalu, Bella. Selama ini aku terus memikirkan dan merindukanmu. Tapi kau menghilang bak ditelan bumi. Kontakku diblokir. Aku mendatangi rumah lamamu, kata tetanggamu, kalian sudah pindah. Teman-teman tak ada yang tahu keberadaanmu. Isabella memang memblokir kontak Arvin. Setiap pria itu menghubunginya, ia menangis karena rindu. Ia juga melakukan itu agar Arvin cepat melupakannya. Toh, mereka tak mungkin bersama. Sementara itu dengan teman-teman sekolah yang lain, Isabella memang jarang berkomunikasi,
sehingga ketika ia pindah, tidak ada yang ia beritahu alamat rumah barunya. Jadi dari mana kau tahu alamatku yang sekarang? Aku menguntitmu dari supermarket waktu itu. Mata Isabella melebar, sama sekali tak menyangka Arvin melakukan itu. Setiap hari aku mengawasi rumah mewah itu, berharap bisa melihat dan menemuimu, tapi nihil. Beberapa kali aku mendatangi security yang bertugas, tapi mereka tidak mengizinkan aku bertemu denganmu. Aku bahkan melihat ada pengawal. Mengapa kau mengencani pria over-posesif begitu, Bella? Pria itu gila. Isabella hanya diam. Ia tak merasa perlu menjelaskan apapun pada sang mantan kekasih. Lagi pula hubungannya dengan Dominic rumit. Ia sendiri tidak bisa mengingat. Apa yang bisa dijelaskan? Aku juga tahu kau pindah ke sini karena terus mengawasi rumah itu siang malam. Seharusnya aku menemuimu seminggu yang lalu, tapi aku harus keluar kota karena pamanku sakit keras, yang kemudian meninggal. Aku turut berduka cita, Arvin mengangguk samar. Terima kasih, Bella. Untuk sesaat keheningan membentang di antara keduanya. Isabella menghela napas panjang dan menatap Arvin dengan sendu. Pria itu benar-benar berusaha keras untuk menemukannya. Ujar Isabella dengan suara serak. Kita tidak mungkin bersama. Lupakan aku. Arvin bangkit dan bersimpuh di kedua kaki Isabella, membuat gadis itu terkejut. Pria itu meraih kedua tangan sang pujaan dan meremasnya. Aku sangat mencintaimu, Bella. Tak pernah ada yang lain. Hanya kau satu-satunya. Isabella menggeleng dengan sedih. Ia juga dulu sangat mencintai Arvin, dan pria itu satu-satunya. Namun kini, Isabella tak yakin perasaannya pada Arvin masih sama. Apalagi setelah hadirnya Dominic. Terlepas dari itu, yang terpenting adalah tak ada jalan untuk mereka. Isabella tidak mau menjalin hubungan jika tidak ada restu dari orang tua. Ia tak mau karena dirinya, hubungan Arvin dengan sang ibu renggang, bahkan putus. Isabella berusaha melepaskan genggaman tangan Arvin, tapi pria itu tak mengizinkannya, justru menggenggam makin erat. Jangan pedulikan Mama. Dia tak akan berani lagi menentang hubungan kita. Arvin, please, Bella, kembali padaku. Aku sangat mencintaimu. Dominic sedang berjalan menuju ruang rapat diikuti Lavanya ketika ponselnya berdering singkat pertanda ada pesan masuk. Ia menyusupkan tangan ke saku, mengambil ponsel. Langkahnya terhenti ketika melihat apa yang terpampang di layar benda canggih tersebut. Ada seorang pria muda mendatanginya, Pak. Itu bunyi pesan dari Jackie, disertai beberapa foto Isabella dipeluk oleh pria itu. Napas Dominic seketika memburu. Dadanya panas terbakar oleh amarah. Atau cemburu. Dominic tidak tahu apakah yang ia rasakan sekarang adalah cemburu atau bukan. Yang jelas, ia merasa ingin melenyapkan pria itu saat ini juga. Batalkan rapatnya, kata Dominic pada Lavanya tanpa menoleh. Tapi, Pak, Datuk Sri sudah menunggu. Dominic sama sekali tak peduli akan keberatan sang sekretaris. Sama, dengan tak pedulinya ada relasi dari Malaysia yang menunggunya di ruang rapat. Ada yang lebih penting dari itu saat ini, yakni menghajar pria yang sudah menyentuh miliknya itu hingga babak belur, jika perlu sampai kehilangan napas. Sedikit pun Dominic tak khawatir dengan tetek bengek melenyapkan bukti dan lepas dari jerat hukum. Kedua hal tersebut sangat mudah baginya. Xavier dengan senang hati akan membereskan kekacauan yang ia perbuat. Sembari berjalan menuju mobil, Dominic menghubungi Jackie. Sudah berapa lama pria itu datang? Tanyanya tanpa basa-basi begitu panggilan terhubung. Sekitar 5 menit yang lalu, Pak. Kenapa baru kabari sekarang? Dominic memutuskan panggilan dengan kesal. Setengah berlari ia menghampiri mobilnya. Dominic bisa memantau Isabella melalui ponselnya yang terhubung dengan kamera pengawas di rumah sang kekasih, tapi ia nyaris tak pernah melakukan itu karena sibuk.
Tugas mengawasi Isabella sepenuhnya ia serahkan kepada Jackie. Tiba di dekat mobilnya, Dominic membuka pintu dengan kasar, masuk ke balik kemudi, lalu menutupnya dengan keras. Tak lama kemudian mobil yang dikendari Dominic melaju di jalan raya. Beberapa kali ia memaki saat mobilnya terjebak kepadatan arus lalu lintas. Beberapa kali juga ia memukul kemudi. Dominic tak ingat pernah sekesal ini sebelumnya. Ia benar-benar sudah tak sabar tiba di rumah Isabella dan menjauhkan pria sialan itu dari sang pujaan hati. Part 43. Kau milikku. Isabella baru saja masuk ke kamar untuk beristirahat ketika mendengar suara bel yang berdering tanpa henti, tanda siapapun yang menekannya sangatlah tidak sabar. Dengan tergesa Isabella bangkit, lalu berjalan cepat untuk menemui si tamu yang terus menekan bel. Saat melihat tamu yang menyebalkan itu adalah Dominic, ia mengerut kening heran. Dominic, ada apa? Kekasihnya itu tidak pernah menemuinya pada siang hari sejak ia pindah ke rumahnya ini. Isabella membuka pintu pagar, Dominic masuk dan langsung berjalan menuju rumah dengan tak sabar. Kerutan di kening Isabella semakin dalam. Setelah menutup pintu pagar, ia menyusul Dominic. Tiba di ruang tamu, Isabella melihat Dominic menatap ke sekitar, bahkan pria itu berjalan ke dapur, memeriksa kamar Isabella, juga kamar mandi. Dominic, ada apa? Tanya Isabella bingung. Dominic menghela napas panjang lalu duduk di sofa ruang tamu. Rahangnya tampak dikertak. Pria itu jelas sedang marah, pikir Isabella. Ada apa? Isabella mengulang pertanyaannya. Dominic menggeleng. Tidak ada apa-apa. Kau terlihat sedang mencari-cari sesuatu. Wajah tegang Dominic mengendur. Oh, itu ponselku. Aku mencari ponselku. Aku pikir ketinggalan di sini. Isabella bergerak ke kamar, mengambil ponselnya, lalu menghubungi kontak Dominic. Ponsel dalam saku celana Dominic berdiri. Ada di celanamu. Ah, iya. Sepertinya aku mulai pikun. Isabella menatap Dominic dengan tak percaya. Katakan, ada apa sebenarnya? Isabella berdiri di hadapan Dominic. Dominic mengulas senyum tipis. Senyum yang cukup langka untuk dilihat di wajah itu. Kemarilah. Dominic meraih Isabella, menarik tangan gadis itu, memaksa duduk di pangkuannya. Dominic, Isabella ingin bangkit, tapi Dominic memeluknya erat, bahkan mencium telinganya. Isabella jadi teringat mimpi mesumnya tadi malam. Wajahnya seketika memanas. Dominic, lepaskan aku. Ayo, pergi liburan. Aku ingin kita menghabiskan waktu berduaan, kata Dominic di sela cumbuannya. Kini ciumannya merambat ke rahang. Aku tak bisa meninggalkan pekerjaanku. Akhir pekan ini, sayang. Atur waktumu, oke. Aku tak ingin ditolak, tukas Dominic cepat. Kemudian pria itu membalikkan tubuh Isabella hingga kini gadis itu duduk menghadapnya dengan kedua kaki di kiri dan kanan tubuhnya. Dominic mencium Isabella dengan liar, sama sekali tanpa kelembutan. Awalnya Isabella terkejut. Setelah sesaat, ia pun balas mencium dengan tak kalah panas. Mimpi tadi malam telah menimbun rindu di dadanya. Keduanya berciuman dengan liar dan buas. Kau milikku, Isabella, bisik Dominic di sela ciumannya. Darah Isabella berdesir mendengar pernyataan posesif itu. Entah terbawa suasana atau efek dahsyat mimpi tadi malam, Isabella pun ingin mengatakan hal yang sama, bahwa Dominic miliknya, tapi ia malu, yang akhirnya hanya mendesahkannya di dalam hati. Dominic melangkah masuk ke ruang kerjanya menjelang pukul 4 sore itu dan mendapati seseorang duduk di sofa sembari menyesap anggur. Sepertinya kau sangat sibuk akhir-akhir ini, kata Xavier sembari memandang gelas minuman lezat tersebut. Sekretarismu bilang kau pergi begitu saja, bahkan membatalkan rapat dengan relasi penting. Dominic berjalan ke minibar dan meraih air mineral dingin.
Aku baru tahu kau sekarang tempat bercerita sekretarisku. Sepertinya aku harus menegurnya karena terlalu banyak bicara. Dominic meneguk air mineralnya dengan kasar. Rasa panas di dadanya tak mau pergi meski sudah lebih dari 1 jam ia bersama Isabella. Mereka bahkan berciuman dengan panas. Dominic ingat sikap cerobohnya karena marah, membuatnya nyaris ketahuan. Jika sampai Isabella tahu Dominic memata-matainya, maka bisa dipastikan gadis itu akan marah besar. Dominic tak mau itu terjadi. Saat ini ia sedang dalam masa meraih kepercayaan Isabella. Jika beruntung, membuat kekasihnya itu jatuh cinta padanya. Dominic ingin Isabella tergila-gila padanya. Ingin gadis itu merasa tak bisa hidup tanpa dirinya. Dominic tidak tahu mengapa ingin Isabella merasa demikian terhadapnya. Yang ia tahu, dengan demikian, Isabella akan selalu berada dalam cengkeramannya. Xavier tergelak dan memandang Dominic. Jadi apa malam ini aku boleh mampir ke rumahmu dan mengambil Bugatti itu? Kau ingin meminjam? Seringai melengkung di ujung bibir Xavier. Kalau kau lupa, itu adalah hadiah taruhan kita. Ah, Dominic duduk di sofa hadapan Xavier. Aku tidak jatuh cinta padanya, sobat. Seringai Xavier berubah sinis. Masih menyangkal. Dominic mengangkat bahu dengan angkuh. Aku tidak menyangkal. Kau bisa menganggap aku jatuh cinta padanya jika aku menikahinya. Itu namanya curang, Bung. Sekarang saja kau jatuh cinta setengah mati padanya. Sudah kukatakan berkali-kali, aku tidak jatuh cinta. Ini hanya... Dominic sulit menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang ia rasa terhadap Isabella saat ini. Semuanya terasa asing. Dominic pernah jatuh cinta di masa remaja, tapi rasanya tidak seperti ini. Bersama Isabella semuanya terasa lebih kuat. Dengan cepat Dominic menggeleng. Tidak, bukan. Tidak lebih kuat. Dominic mengerut kening. Bingung menjabarkan dan memberi nama perasaannya. Xavier tergelak. Akui saja, Bung, dan serahkan Bugatti itu padaku. Dominic tentu saja akan bersikap sportif jika memang kalah taruhan dan menyerahkan Bugatti tersebut pada sang sahabat, tapi saat ini Xavier belum bisa dibilang pemenang mengingat Dominic sendiri masih belum tahu apa nama perasaannya. Dominic mendengkus masam. Lalu tiba-tiba teringat pada pria yang menemui Isabella, yang sialnya ketika ia tiba di sana, pria tersebut sudah pergi. Padahal Dominic sangat ingin membuat hidung sialan itu mengucurkan darah segar nan amis. Aku ingin kau memeriksa sesuatu. Dominic meraih ponsel dari saku, lalu mengirim sesuatu ke kontak Xavier. Apa? Xavier mendengar ponselnya berdering singkat, lalu memeriksa pesan tersebut. Tak lama kemudian pria itu terpingkal. Dominic menatap sang sahabat dengan dongkol. Kenapa kau tergelak? Jadi karena ini kau membatalkan rapat dengan relasi penting dan pergi menemui gadis itu dengan mengebut bak dikejar setan. Dominic mengumpat pelan. Bukan itu reaksi yang ia harap didapatnya dari Xavier. Aku serius, Xavier. Tolong selidiki siapa dia. Aku juga serius. Sepertinya aku harus menyuruh Jackie juga mengirimiku informasi tentang Isabella, goda Xavier. Jangan coba-coba. Xavier kembali tergelak. Dominic yang dingin tiba-tiba berubah over posesif. Aku jadi penasaran dengan Isabella. Jangan memanas-manasiku, Xavier. Aku tidak sedang memanas-manasimu, kawan. Aku serius. Isabella membuatku penasaran. Dia milikku, Xavier, peringat Dominic dengan suara tajam. Ah, sang kekasih yang over posesif mulai menyeramkan. Aku jadi takut. Baiklah aku tak akan mendekatinya, goda Xavier. Dominic menghela napas kesal. Kau akan membantuku tidak? Jika tidak, aku akan menyuruh orang lain. Xavier mencibir. Kau mulai sensitif. Tentu aku akan menyelidiknya. Tak ada yang bisa bekerja sebaik aku, kau tahu itu.
Dominic menyeringai sinis karena masih kesal pada sang sahabat yang sedari tadi menggodanya, atau juga sebenarnya karena pria yang mendatangi Isabella. Ia sendiri tidak pasti. Kau salah mengidentifikasi, kalau kau lupa. Hei, itu karena tak ada data tentang itu. Semua orang pastinya akan salah. Dominic mencibir. Jadi, ada apa menemuiku? Tidak ada apa-apa. Kebetulan aku ada urusan di dekat-dekat sini, jadi aku mampir untuk bertemu denganmu sebentar. Part 44. Pertunangan yang dipaksakan. Usai mandi, Isabella duduk di ruang tamu yang juga merangkap ruang keluarga di rumah mungilnya. Matanya menatap ke layar televisi yang berhadapan dengan sofa. Tangannya sibuk mengeringkan rambut dengan handuk. Malam ini Dominic mengajaknya makan malam di luar. Tadinya Isabella menawarkan diri memasak dan mereka makan malam di rumahnya, tapi Dominic menolak dengan alasan tak ingin Isabella kelelahan mengingat gadis itu sudah bekerja seharian. Perhatian sekecil itu saja, diam-diam membuat Isabella tersentuh. Ia mulai takut akan jatuh cinta pada Dominic. Seharusnya Isabella berlari menjauh. Alih-alih melakukan itu, ia justru mulai terjebak. Bayangan kebaikan dan keramahan orang tua Dominic melintas di benak Isabella. Tak tampak ketidaksetujuan dalam sikap mereka. Bukankah itu pertanda mereka merestui jalinan asmara sang putra dengan Isabella? Isabella menghela napas panjang. Itu tidak bisa menjadi pegangan, pikirnya. Bisa saja sewaktu-waktu sikap mereka berubah. Entah karena merasa Isabella tak pantas untuk Dominic, ataupun ada calon potensial lainnya. Suasana hati Isabella seketika memburuk. Ia takut sejarah terulang. Haruskah ia mundur sekarang? Pikiran Isabella melayang pada percakapannya dengan Arvin tadi siang. Jangan pedulikan Mama, dia tak akan berani lagi menentang hubungan kita. Arvin, please, Bella. Kembali padaku, aku sangat mencintaimu. Meski tahun demi tahun telah berlalu, tapi tidak mudah untuk Isabella melupakan Arvin. Saat ini pun, meski perasaannya kepada pria itu tak lagi menggebu seperti dulu, tapi Isabella tak yakin cintanya telah benar-benar pupus. Kesempatan bersama Arvin kembali, kini terbentang besar. Pria itu meyakinkannya kalau ibunya tak akan berani mengganggu hubungan mereka lagi. Namun Isabella tak ingin dimusuhi oleh ibu Arvin yang pastinya terpaksa menerimanya. Jadi ia menggeleng. Kenapa? Kau tak mencintaku lagi, Bella. Kau mencintai pria gila yang over posesif itu. Isabella menghela napas panjang. Ia berdiri dan berjalan menjauh. Pulanglah, Ar. Aku sudah memberimu jawaban. Arvin berdiri dan mendekati Isabella. Kemudian meraih kedua tangan gadis itu. Aku benar-benar mencintaimu, Bella. Dulu kau juga sangat mencintaiku. Karena ibuku, semuanya berantakan. Beri cinta kita kesempatan, sayang. Aku mohon. Isabella menatap Arvin. Melihat cinta dan ketulusan di iris gelap pria itu, ia tergoda mengangguk dan mengatakan, "Iya." Namun, bayangan Dominic yang tiba-tiba melintas di benaknya, anehnya membuat ia menggeleng. Pulanglah, Ar. Lupakan aku. Ini yang terbaik. Kencanilah gadis yang pantas, yang akan disukai ibumu. Isabella melepaskan genggaman Arvin, tapi tak berhasil. Arvin menatap mata Isabella dan menggeleng. Aku tak peduli tentang gadis yang disukai ibuku. Itu tak penting. Yang terpenting bagiku adalah dirimu. Isabella kembali menggeleng. Ia mencoba melepas genggaman Arvin meski berkali-kali pria itu menahannya. Akhirnya ia berhasil. Pulanglah. Aku ingin istirahat. Setelah mengatakan itu, Isabella meninggalkan Arvin. Ia masuk ke kamar, menutup pintu dan menguncinya, lalu bersandar di daun pintu. Setetes kristal bening yang terasa hangat menetes membasahi pipinya. Isabella menahan isak dan menekan dadanya yang terasa sakit.
Ia tidak tahu sakit di dadanya ini karena cintanya untuk Arvin yang masih ada dalam hatinya, atau karena sedih melihat Arvin begitu menginginkannya padahal tidak direstui oleh ibunya. Isabella tersadar dari lamunan panjang itu saat ponselnya berdering singkat. Ia menarik napas dalam-dalam karena dadanya terasa sesak. "Aku akan menjemputmu 30 menit lagi." Itu pesan dari Dominic. Isabella membalas, "Oke." Ia pun mematikan televisi dan bergegas ke kamar untuk berdandan. Dominic mengenakan celana jeans panjang pudar dan kemeja berlengan pendek berwarna biru gelap. Rambutnya tersisir rapi, sementara arloji Rolex melingkar di pergelangan kirinya. Ia menuruni anak tangga dengan langkah ringan. Keningnya berkerut saat mendengar suara yang cukup ramai dari lantai dasar. Tak biasanya kedua orang tua dan adik perempuan mengobrol seheboh itu. Dengan rasa penasaran tinggi, Dominic mempercepat langkah. Tiba di ruang keluarga, umpatan nyaris keluar dari mulutnya. Di sofa ruang keluarga, duduk kedua orang tuanya bersama tamu-tamu yang tidak diharap. Sang kakek, Agung Jovano, tampak memandangnya dengan tajam. Selain itu ada Handoko dan anak istrinya. Tatapan Dominic berhenti sedikit lebih lama pada Lucy. Gadis itu menyeringai menang, menunjukkan pada Dominic bahwa kehadirannya malam ini membuktikan keseriusan kata-katanya tadi malam. "Kakek, paman, bibi," sapa Dominic. Handoko dan Larasati menyambut sapaan Dominic dengan senyum lebar. "Berhubung Dominic sudah di sini, ayo, kita makan malam." Agung Jovano berdiri. "Maaf, kakek, saya ada janji." Belum selesai kalimat Dominic, sang kakek menukas, tak ada yang lebih penting dibandingkan makan malam ini. Tapi, Kirana bangkit dari duduknya dan menyentuh tangan sang putra, mengirim pesan melarang berbicara lebih jauh. "Ayo, sayang, kita makan malam bersama kakek dan juga paman dan bibi Handoko." "Tapi, Ma," Kirana mencubit kecil perut putranya. "Ayo, Pak," Kirana mengajak sang mertua. "Ayo, Han, Laras, Lucy." Dominic melirik Lucy yang menyeringai puas. Wanita itu benar-benar menantangnya dengan terbuka. Isabella sudah selesai berdandan. Ia duduk di sofa ruang tamu menunggu kedatangan Dominic. Malam ini ia mengenakan gaun sederhana berwarna merah hati. Tas berwarna senada diletakkan di sampingnya. Sepatu berhak tinggi sudah ia siapkan di dekat pintu masuk agar langsung bisa dipakai saat Dominic datang nanti. Semua yang ia kenakan adalah miliknya. Saat akan meninggalkan rumah mewah Dominic, pria itu memaksa Isabella membawa semua pakaian rancangan desainer, tas, dan sepatu mewah pemberiannya, tapi ia berkeras menolak. Meski kesal, akhirnya Dominic menuruti keinginannya. Isabella melirik arloji di pergelangan kiri. Dominic sudah terlambat 5 menit dari waktu yang dijanjikan. Isabella pikir mungkin pria itu terjebak kemacetan lalu lintas, jadi ia mencoba sabar menunggu. Tiba-tiba ponselnya berdering singkat. Dengan cepat Isabella membuka pesan yang ternyata dari Dominic. Dalam sekejap, wajah Isabella memuram. Dominic mengabarkan kalau ia tidak bisa makan malam dengannya karena ada urusan mendadak. Tak lupa pria itu meminta maaf. Meski kecewa, Isabella membalas pesan itu dengan mengatakan tidak apa-apa dan mendoakan semua urusannya berjalan lancar. Setelah membalas pesan sang kekasih, Isabella memandang ponselnya, sampai layarnya menggelap dengan sendirinya. Detik demi detik berlalu. Tak ada balasan lagi dari Dominic. Isabella semakin kecewa. Menyadari apa yang ia harapkan, yakni pesan dari Dominic, Isabella pun menggeleng sambil menyeringai masam. Bisa-bisanya ia menjadi kekanakan. Tentu saja Dominic tidak bisa membalas pesannya lagi. Pria itu ada urusan yang pastinya penting yang membuatnya membatalkan kencan makan malam mereka. Cukup lama Isabella termenung sendirian, sampai akhirnya bel berbunyi. Dengan cepat Isabella bangkit.
Perasaannya seketika membaik karena berpikir urusan Dominic, entah bagaimana dengan cepat selesai dan pria itu mendatanginya. Part 45. Pengakuan di hadapan keluarga. Isabella sedikit kecewa saat mendapati sang tamu bukanlah Dominic. Namun karena yang datang adalah sang sahabat yang sudah lama tidak berjumpa, kekecewaan itu pun dengan cepat berganti ke rasa senang. Kejutan. Daisy tersenyum lebar saat Isabella membuka pintu pagar. Gadis itu melepas genggamannya pada gagang koper, lalu memeluk Isabella dengan sebelah tangan masih menenteng tas dan sebuah kotak pizza berukuran besar. Isabella balas memeluk dengan haru dan rindu. Daisy, sudah sangat lama kita tak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Beberapa hari lalu Isabella menghubungi sang sahabat, bertukar kabar dan mengatakan bahwa ia sudah kembali ke rumah. Setelah cukup lama keduanya pun mengurai pelukan. Aku juga sangat merindukanmu, karena itu dari bandara aku langsung kemari. Daisy memandang Isabella dengan hangat. Isabella mengedip tersentuh. Seharusnya kau pulang istirahat dulu. Daisy menggeleng sambil tersenyum. Aku bisa beristirahat di sini. Aku berencana menginap di rumahmu malam ini. Kau serius? Tentu. Isabella seketika tersenyum lebar. Aku beli pizza. Aku harap kau belum makan. Yah, memang belum. Lalu senyum Daisy memudar. Gadis itu memandang Isabella dengan heran. Kau akan pergi? Isabella memandang penampilannya dan sadar ia masih mengenakan gaun dengan riasan wajah sempurna. Ia tersenyum tipis menutupi kekecewaan teringat kencannya dan Dominic yang gagal dilaksana malam ini. Tadinya, tapi Dominic ada urusan mendesak. Dominic, pria itu. Isabella mengangguk. Bagaimana bisa? Bukankah? Nanti kita bicara di dalam saja, sih. Setelah mengatakan itu Isabella bergerak hendak menutup pintu pagar. Saat itulah ia melihat seorang pria berusia awal 30, bertubuh gagah dengan wajah tampan sedang berdiri di beranda rumah seberang. Pria itu memegang ponsel dan memandang ke arahnya. Untuk sesaat tatapan Isabella dan pria itu bertemu. Lalu Isabella menutup pintu pagar. Sejak kembali, Isabella beberapa kali melihat pria itu. Apakah dia saudara dari pasangan suami istri yang tinggal di rumah seberang? Namun akhir-akhir ini Isabella belum pernah melihat kedua suami istri itu lagi. Ataukah rumahnya sudah dijual pada pria itu? Bella. Panggilan Daisy membuyarkan lamunan Isabella. Ia pun memandang sang sahabat dan tersenyum. Ayo, ajaknya sembari menarik koper Daisy dan berjalan menuju rumah. Dominic duduk di ruang keluarga di antara keluarganya dan keluarga Handoko. Namun hanya tubuhnya yang ada di sana, seluruh pikirannya sepenuhnya pada Isabella. Apakah kekasihnya itu sudah makan? Apa yang Isabella lakukan sekarang? Isabella pasti kecewa karena ia tiba-tiba membatalkan kencan mereka. Tanpa memedulikan percakapan yang berlangsung di sekitarnya, Dominic meraih ponsel, berencana mengirim pesan pada Isabella, sekaligus memantau kekasihnya itu lewat kamera pengawas yang terhubung ke ponselnya. Tepat saat itu benda canggih tersebut berdering singkat. Beberapa pesan masuk dari Jackie. Dominic dengan antusias membukanya. Jackie mengirim foto Isabella bersama seorang gadis seumurannya. Meski tak pernah bertemu langsung, Dominic pernah melihat foto gadis itu dan mengenalinya sebagai Daisy, sahabat karib Isabella. Rasa lega memenuhi dada Dominic, senang melihat Isabella ditemani sang sahabat malam ini. Jadi kapan rencananya pertunangannya diselenggarakan? Itu suara Handoko. Rasa lega Dominic tak berumur panjang. Ia mengangkat wajah, menatap putra teman karib kakeknya itu. Pertunangan siapa yang mereka bicarakan? Darah Dominic seketika seakan berhenti mengalir. Ada rasa dingin menjalar dari ujung jari kaki dan tangannya. Tidak, jangan lagi.
Dominic tak mau menguras banyak energi untuk bertengkar dengan sang kakek karena masalah yang sama. Cukup beberapa tahun lalu ia dibuat frustrasi perihal perjodohan sialan itu. Bagaimana kalau bulan depan, Agung Jovano silih berganti memandang anak menantunya, lalu Handoko dan Larasati. Belum sempat yang lain menjawab, Dominic menyela. Pertunangan siapa? Kau dan Lucy, tentu saja, kata sang kakek angkuh. Dominic menatap marah sang kakek, lalu mengedarkan pandangannya ke Lucy. Sepertinya ia benar-benar harus menghabisi gadis itu agar tak membawa konflik lagi dalam hidupnya. Aku tak mau menikah dengan Lucy. Hentikan perjodohan tak masuk akal ini. Dominic bangkit. Sekilas ia melihat ekspresi tak berdaya kedua orang tuanya. Dominic mengerti sang ayah dan ibu tak mampu bersuara tentang ini. Di masa lalu, kedua orang tuanya sudah mencoba memberi Agung Jovano pengertian, tapi hanya menghasilkan konflik yang kian panas. Sang kakek semakin marah dan menuduh Edison dan Kirana terlalu memanjakan Dominic. Kau tak punya hak bersuara dalam hal ini, bentak Agung. Dominic menatap sang kakek dengan tajam. Kenapa tidak? Aku berhak menentukan dengan siapa aku akan menikah. Dominic. Kirana menyentuh tangan sang putra. Dominic memandang sang ibu, lalu ayah. Mama dan papa tahu aku punya kekasih, dan dialah yang akan aku nikahi kelaknya. Dominic sudah punya kekasih? Tanya Handoko terkejut. Tidak, jawab Agung cepat. Ya. Dominic juga menjawab bersamaan sang kakek. Yang benar yang mana? Tanya Larasati bingung, menatap Dominic dan Agung silih berganti. Dominic menatap Larasati. Aku sudah punya kekasih, Bibi. Jadi berhenti menjodohkan putrimu denganku. Dominic tidak punya kekasih, Ma. Kali ini Lucy yang bersuara dengan angkuh. Tak tampak kemarahan sedikit pun di wajahnya atas penolakan Dominic. Kau tahu apa tentang hidupku, Lucy? Hentikan ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Lalu Dominic melangkah pergi dengan marah. Agung Jovano memukul lengan sofa. Jadi kau menjalin hubungan dengan pria bernama Dominic itu? Daisy menatap Isabella dengan sorot bingung, alisnya terangkat. Bukankah dia menculikmu, menuduhmu mencuri berliannya, dan kau bersembunyi darinya? Bagaimana mungkin sekarang dia menjadi kekasihmu? Isabella menghela napas panjang. Aku amnesia disebabkan kecelakaan yang menimpaku beberapa waktu lalu itu. Daisy menggeleng. Tidak, kita sudah membahasnya, Bella. Kau tidak mungkin amnesia. Kau tak pernah menceritakan tentangnya padaku. Mungkin karena kita berdua sama-sama sibuk dan jarang bertemu, jadi aku belum sempat bercerita. Daisy terdiam, tapi terlihat tidak menerima penjelasan sang sahabat. Aku sudah bertemu dokter yang merawatku waktu itu, dan dia menyatakan kemungkinan aku amnesia itu ada. Benturan waktu itu cukup keras. Tapi, Isabella yang duduk di samping Daisy, menyentuh punggung tangan sahabatnya. Aku tahu kau ragu. Awalnya aku juga demikian. Tapi penjelasan dokter, juga Dominic tentang situasi hubungan kami waktu itu, akhirnya membuatku percaya aku memang amnesia. Ingatanku tentangnya hilang, tapi kami memang sudah menjalin hubungan, sih. Tepatnya baru menjalin hubungan. Karena kita belum sempat bertemu, sebab itulah aku belum bercerita. Tadinya Isabella juga bertanya-tanya, mengapa ia menjalin hubungan dengan pria dengan latar belakang yang selama ini ia hindari. Namun, mungkin Dominic terlalu memesona hingga ia tak mampu menolaknya. Daisy menghela napas panjang. Kau tidak berada di bawah tekanan, kan? Isabella tersenyum kecil dan menggeleng. Tentu saja tidak. Setelah semua kesalahpahaman tentang berlian itu terungkap, Dominic bersikap sangat baik. Daisy mengangguk-angguk. Baiklah. Tapi jika ada apa-apa, kau harus cerita padaku, oke? Tentu. Kau satu-satunya sahabatku. Juga saudari bagiku, si.
Isabella meremas hangat punggung tangan Daisy. Daisy menatap Isabella dengan lembut. Kau juga saudari bagiku. Untuk sesaat kedua sahabat itu saling tatap dengan penuh kasih sayang. Kemudian Isabella berkata, Arvin kembali. Daisy tak pernah bertemu Arvin, tapi gadis itu tahu tentangnya dari cerita Isabella selama ini. Mata Daisy melebar. Bagaimana dia menemukanmu? Isabella pun menceritakan pertemuan tak sengajanya dengan Arvin di sebuah supermarket dan bagaimana pria itu menguntitnya. Ia tak bercerita bahwa saat itu dirinya ditawan oleh Dominic. Isabella tak mau Daisy membenci Dominic. Bagaimanapun ia ingin sang sahabat menjalin hubungan baik dengan kekasihnya itu. Apakah kau masih mencintainya? Mata Isabella menerawang. Bayangan Arvin muncul di benaknya. Apakah ia masih mencintai pria itu? Isabella menghela napas panjang dan memejam. Entahlah. Bersambung. Disclaimer. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Evating. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh, organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga ikuti Instagram dan TikTok aku. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp aku dengan ID Evating. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya.